Taufikur Rahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Bapak dan Ibu sekalian, adindaku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sangat bersyukur dan bergembira sekali bahwa kita hari ini bisa belajar menimba ilmu khususnya tentang karya tulis ilmiah bersama narasumber kita Bapak Ghifari Ibnu Thorik dari Universitas Andalas Padang. Dan untuk kita ketahui bersama, Bapak Ghifari Ibnu Thorik ini tahun ini 2023 telah menjadi juara 1 karya tulis ilmiah tingkat nasional, dan terutama saya patut berbangga. Terutama kebetulan ini satu alma mater dengan Bapak Ghifari Ibnu Thorik ini. Saya dulunya waktu S1 juga di Universitas Andalas, di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Andalas. Barangkali mungkin satu jurusan ya dengan Bapak narasumber kita ini. Dan hari ini kita akan belajar bersama beliau ini bagaimana menghasilkan ide-ide menulis, kemudian cara menuangkan ide itu ke dalam tulisan, kemudian bagaimana menjadikan tulisan itu bisa menjadi menarik untuk para pembacanya, sehingga menghasilkan karya-karya yang betul-betul bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Terutama kita patut berguru sebenarnya dari hasil menulis ini sebetulnya bisa menjadi suatu potensi pendapatan bagi kita yang memang sudah memotivasi diri untuk belajar memiliki menulis. Kami melihat banyak juga orang-orang yang kaya dari hasil menulis. Coba Habibur Rahman El-Shirazi menghasilkan novel yang begitu bagus sekali, kemudian itu dijadikan sinetron, kemudian dia menikmati hasil karyanya itu, ya alhamdulillah. Jadi satu karya yang tidak pernah mati, sampai orangnya pun sudah meninggal dunia, ya tetap dalam bentuk tulisan. Nah, kami mohon kiranya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta adinda kami semua dalam sesi webinar ini sedapat mungkin kiranya kita bersua bertatap muka, mungkin bisa dinyalakan kameranya supaya kita bisa lebih saling mengenal, dan ini ajang silaturahmi kita bersama. Dan kalau memang mungkin diizinkan oleh Bapak kita Ghifari Ibnu Thorik, nanti akan kita bentuk satu komunitas bersama, yaitu komunitas menulis. Nah, mungkin akan bisa berlanjut. Jadi kegiatan ini tidak hanya sebatas sampai melaksanakan webinar di tingkat nasional sekarang ini, tapi kita juga berguru dengan beliau ini, berkonsultasi, mungkin akan kita buatkan komunitas menulisnya. Mudah-mudahan Bapak narasumber kita tidak keberatan, ya Bapak Ghifari ya. Mudah-mudahan. Jadi kalau kata orang bijaksana, ilmu yang diperoleh itu bila ditularkan, maka akan menular pada yang lain, akan menghasilkan amal jariah juga bagi yang sudah menorehkan ilmu itu. Jadi dari satu orang penulis hebat seperti Bapak Ghifari ini akan tertularlah kepada kita semua menjadi penulis-penulis yang hebat juga, dan itu mudah-mudahan akan menjadi amal jariah bagi Bapak Ghifari sendiri dan bagi kita semua nanti. Mungkin kita juga akan mengembangkannya kepada peserta-peserta yang lainnya gitu ya. Dan memang masalah menulis ini kami melihat sebenarnya di kalangan dosen pun sebenarnya, nah ini secara jujur ya, masih mengalami kendala dalam hal bagaimana membuat satu tulisan itu menarik sehingga bisa pertama sekali menarik khalayak ramai, dan kemudian tulisan itu bisa menjadi nilai jual gitu ya.
Nah, coba kita perhatikan berapa banyak karya-karya ilmiah dosen yang memang menghasilkan karya-karya yang bagus, tapi karena tidak dikemas dengan tulisan yang apik dan menarik, sehingga karya-karya itu hanya terpublikasi ya untuk kepentingan pribadi saja, gitu. Paling untuk kepentingan kepangkatan, untuk kepentingan mengajar dan kepentingan-kepentingan yang, tapi tidak memiliki satu nilai apa ya, kalau boleh kita katakan satu nilai ekonomis lah begitu. Nah, mudah-mudahan dari sesi webinar nasional kita pada malam hari ini dipandu oleh narasumber kita Adinda Muhammad Hafiz Taufikur Rahman. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita berdiskusi. Silahkan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita yang sudah lama kita nantikan ini kebersamaannya. Mudah-mudahan malam hari ini dapat kita menggali ilmu bersama khusus tentang bagaimana menghasilkan karya-karya ilmiah yang menarik dan mungkin bisa juga dijadikan sesuatu yang memiliki nilai jual. Baik, untuk jalannya acara ini akan dipandu oleh Adinda kami Muhammad Hafiz Taufikur Rahman. Kepada Adinda Muhammad Hafiz Taufikur Rahman, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua peserta. Saya Muhammad Hafiz akan memandu sesi spesial kita hari ini. Kita akan menjelajahi topik menarik dan memberikan wawasan berharga bersama narasumber kita, yaitu Bapak Ghifari Ibnu Thorik. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan Bapak Ghifari Ibnu kepada kita semua. Bapak Ghifari Ibnu seorang pemuda berbakat dengan prestasi yang gemilang, yaitu juara 1 dalam lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional pada KC Event 6.0 tahun 2023. Tak hanya itu, Bapak Ghifari juga meraih juara 2 dalam lomba karya tulis esai ilmiah tingkat nasional pada National Writing Competition 2023. Selain prestasi tersebut, dia merupakan mahasiswa yang penuh semangat dan berdedikasi tinggi dalam dunia penulisan ilmiah. Baik Bapak Ghifari, bisakah Anda berbagi pandangan dan pengalaman Anda dalam meraih prestasi yang luar biasa? Baik, kepada Bapak Ghifari, saya persilahkan. Baik, terima kasih ya dari moderator ya, Saudara Hafiz. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu duat qabla kulli syai'in, setiap kita adalah dai sebelum kita menjadi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur atas limpah rahmat, nikmat dan karunia diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingganya kita dapat berkumpul ya pada majelis ilmu taman-taman surga yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat berbingkaikan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan umat dunia, yakni Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, baik, mungkin dari aku manggilnya teman-teman aja ya, biar lebih santai. Siap. Ya. Ya, sebelumnya pada kesempatan kali ini alhamdulillah aku diberikan kesempatan nih sama Bapak Wali Saputra ya, atau Ude Wali Saputra ya, karena kami satu organisasi dulu di Universitas Andalas, di mana Bapak Wali merupakan senior aku di Lembaga Kajian Ekonomi Islam ataupun kelompok studi ekonomi Islam yang ada di Universitas Andalas. Oke, kemudian juga terima kasih kepada Saudara Hafiz yang ingin menemani saya gitu untuk membantu sesi penyampaian materi terkait dengan karya tulis ilmiah pada malam hari ini. Oke, baik teman-teman semua, mungkin sedikit overview juga ya, di mana izin share screen ya teman-teman semua.
Oke, apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Teman-teman Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku diberikan kesempatan sama Bapak Wali untuk sharing nih kepada teman-teman terkait bagaimana sih cara membuat karya tulis ilmiah, kunci ataupun tips membuat karya tulis ilmiah, di mana sebenarnya aku juga masih belajar dan tidak apa-apa ya. Mungkin ini juga kesempatan karena setiap waktu adalah waktu untuk belajar. Setiap orang adalah guru dan juga setiap tempat adalah tempat untuk belajar. Nah, jadi mungkin kesempatan kali ini ya aku bakalan sharing terkait dengan pengalaman aku dan juga tips aku dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya untuk tema yang diangkatkan pada kali ini yaitu kunci membuat karya tulis ilmiah dan bagaimana cara membuatnya atau bagaimana cara mengembangkannya. Nah, oke. Sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Givari Ibnu Thorik, mahasiswa jurusan Akuntansi Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, di mana pada tahun ini alhamdulillah sedang kuliah di semester 5 ya. Dan juga ini sedikit kurikulum vitae aku atau CV aku, di mana alhamdulillah juara 1 LKTI. Ada beberapa pencapaian di karya tulis ilmiah dan juga karya tulis ekonomi Islam. Kemudian mendapatkan beasiswa fully funded juga dan juga menjabat sebagai ketua umum lembaga dakwah fakultas di lembaga kajian ekonomi Islam. Nah, mungkin jika teman-teman ingin kenal lebih lanjut dengan aku, boleh untuk lihat ataupun mengunjungi Instagram aku di givari@iet. Oke. Yang pertama yang ingin aku bahas adalah sama ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali, di mana dengan adanya karya tulis ilmiah maka kita akan selalu dikenang gitu, karena karya itu kekal. Dan bagaimana cara mengekalkan karya itu dengan sebuah tulisan. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun tingkatan kita nantinya, tapi selama kita tidak menulis maka kita akan hilang dari masyarakat ataupun dari peredaran. Dengan karya tulis ilmiah kita bisa membuat sejarah dan juga memberikan legacy ataupun peninggalan kepada orang-orang selanjutnya, dan harapannya bisa menjadikan sedekah jariah bagi orang-orang yang membacanya gitu. Nah, jadi ini salah satu ya semangat aku kenapa aku ingin mengabadikan karyaku dalam sebuah tulisan. Nah, yang patut ya teman-teman semua ketahui ataupun patut ya teman-teman pahami bahwa menulis karya tulis ilmiah itu bukanlah suatu bakat, namun skill yang dilatih. Jadi setiap orang punya kesempatan yang sama, setiap orang punya kemampuan yang sama untuk menulis karya tulis ilmiah. Yang penting dia ingin berlatih, dia ingin berproses untuk menulis karya tulis ilmiah tersebut. Nah, pertama, subjek pertama yang ingin aku sampaikan itu overview sedikit terkait dengan apa sih karya tulis ilmiah dan juga esai. Karena dalam sebagai seorang mahasiswa gitu, salah satu perlombaan yang paling banyak dibuka ataupun paling banyak diangkatkan oleh suatu lembaga itu lomba kepenulisan, terkhususnya di karya tulis ilmiah dan juga di esai. Contohnya seperti yang di Kemendikbud itu ada KBMK, kemudian ada PKM, dan juga masih banyak lainnya yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, ini merupakan tambang emas bagi kita para mahasiswa untuk memanfaatkan hal tersebut untuk berpenghasilan, untuk berprestasi, dan juga meningkatkan personal branding kita gitu. Nah, yang pertama, apa sih karya tulis ilmiah itu? Menurut buku penelitian ilmiah remaja karya Akbar Reza tahun 2016, karya tulis ilmiah merupakan tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau sekelompok sesuai kaidah etika keilmuan. Nah, jadi simpelnya karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dari hasil penelitian kita yang yang sesuai dengan kaidah etika keilmuan, di mana tentunya seluruh alur ataupun proses penelitian, seluruh sumber-sumber harus berdasarkan data-data ilmiah gitu, ataupun jurnal artikel ilmiah. Nah, terdapat beberapa jenis karya tulis ilmiah yang mungkin kita semua sudah mengetahuinya gitu.
Yang pertama ada makalah ataupun biasa kita sebut laporan penelitian yang kita sebagai mahasiswa itu sudah umum rasanya dengan makalah. Karena mayoritas dosen itu memberikan tugas berupa makalah. Kemudian ada paper dan artikel sebagai publikasi ilmiah. Nah, ada yang dapat Sinta 2, Sinta 1, Sinta 2 itu merupakan ketika dia menerbitkan paper ataupun artikel ilmiah. Kemudian ada skripsi, tugas akhir, kemudian ada tesis, disertasi, dan juga disertasi sebagai tugas akhir dari S2 dan S3. Nah, jadi teman-teman semua bahwa pada dasarnya kita semua sebagai mahasiswa pada umumnya itu wajib gitu untuk bisa menulis karya tulis ilmiah, karena pada akhirnya di akhir nanti kita bakalan membuat juga karya tulis ilmiah. Nah, jika kita sudah start belajar dari awal, kita sudah mulai untuk mencoba menulis karya tulis ilmiah, tentunya nanti di semester akhir nanti kita tidak bakalan kesusahan gitu untuk membuat tugas akhir kita itu skripsi. Dan juga banyak itu peluang-peluang perlombaan yang bisa kita ikuti, dan juga lumayan gitu hadiahnya, kita bisa jalan-jalan, kita bisa dapat uang saku, dan juga masih banyak lainnya. Nah, di sini aku ingin bertanya nih kepada teman-teman semua, menurut teman-teman esai ilmiah itu termasuk karya tulis ilmiah atau tidak? Nah, mungkin bisa nih jawab di kolom chat, apakah esai ilmiah itu termasuk kepada karya tulis ilmiah? Ya, silakan teman-teman. Ya, boleh apakah esai ilmiah itu termasuk kepada salah satu jenis karya tulis ilmiah gitu? Boleh dijawab langsung atau boleh dituliskan di kolom chat. Rekan-rekan semua. Oke, mungkin langsung saja rekan-rekan semua. Nah, jadi esai ilmiah tersebut bukanlah termasuk kepada karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa karya tulis ilmiah adalah kepenulisan ataupun hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan di mana mengikuti kaidah ilmiah. Sedangkan esai ilmiah merupakan tulisan yang berbasis nalar dan memadukan dengan strategi pengembangan atau perubahan bangsa negara ke depannya. Kemudian konsepnya bersifat futuristik, realistik, dan didominasi oleh opini penulis yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek. Nah, jadi esai ilmiah itu bukan termasuk kepada karya tulis ilmiah teman-teman semua, karena dominasi ataupun mayoritas isi dari esai ilmiah itu merupakan hasil dari opini penulis yang realistik, futuristik, dan juga sesuai dengan logika manusia gitu. Nah, selanjutnya ya, tips pertama yang ingin aku bagi kepada teman-teman untuk mulai menulis karya tulis ilmiah atau esai, yaitu teman-teman harus hobi untuk mencari masalah. Maksudnya mencari masalah di sini bukan teman-teman bikin onar ataupun bikin konflik pertengkaran, tapi teman-teman harus jeli gitu untuk melihat permasalahan apa, permasalahan lingkungan apa, permasalahan sosial apa, permasalahan ekonomi apa yang berada di sekitar teman-teman. Nah, kemudian dari masalah tersebutlah bisa teman-teman jadikan sebagai karya yang inovatif, karya yang kreatif, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, bisa dibilang from problem to innovative paper gitu. Nah, yang juga yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa era kita sekarang ini sudah berbeda gitu dengan eranya Albert Einstein, eranya Abraham Lincoln, eranya Nikola Tesla yang merupakan penemu-penemu, ataupun kita berada di era yang berbeda dengan Jabir bin Hayat, dengan Imam Al-Ghazali, dengan Musa Al-Khawarizmi. Kita berada di era yang sama. Di era mereka, penelitian mereka itu untuk merumuskan teori baru ataupun hal-hal baru gitu. Sedangkan di era kita itu adalah era untuk meneliti terhadap inovasi yang akan kita berikan. Kita fokus penelitian kita terhadap memperbaiki ataupun meningkatkan karya-karya sebelumnya ataupun teori-teori sebelumnya. Nah, jadi jangan teman-teman gambarkan bahwa karya tulis ilmiah ataupun penelitian itu seperti halnya Albert Einstein ketika melihat apel jatuh, kemudian turunlah hukum Newton gitu. Nggak seperti itu. Kita udah berbeda di era yang lain. Kita saatnya berada di era inovasi dan juga improvisasi. Jadi karya-karya sebelumnya kita inovasi, kita tambah-tambah, dan juga nanti ada tipsnya bakal aku sampaikan. Nah,
ini adalah tips yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman untuk bagaimana sih menumbuhkan ide untuk karya tulis ilmiah dan juga esai yang akan kita bikin. Itu Scamper Theory, S untuk substitute, C untuk combine, A untuk adapt, kemudian M untuk modify, kemudian P untuk put to another use, and E untuk eliminate, dan juga R untuk reverse. Nah, ini adalah teori yang bisa teman-teman pakai untuk menumbuhkan ataupun mendapatkan ide-ide apa sih karya tulis ilmiah ataupun esai yang ingin teman-teman bikin gitu. Yang pertama kita bahas yaitu substitute, yaitu mensubstitusi variabel atau elemen dari ide, yaitu menambahkan variabel atau elemen dari ide sebelumnya. Contohnya, yaitu membuat hand sanitizer dari batang kelor atau daun kelor. Nah, mungkin kalau teman-teman sebelumnya hanya tahu hand sanitizer itu dibuat dari alkohol 90%, nah ternyata kita bisa gitu membuat hand sanitizer dari batang kelor ataupun daun kelor. Nah, di mana hand sanitizer ini bukanlah penemuan baru gitu, cuman ini adalah penemuan lama yang kita bikin dengan cara yang lain gitu. Nah, itu yang bisa teman-teman jadikan ide gitu. Kemudian adapt, kemudian combine, yaitu memadukan ide atau produk agar lebih efektif dan efisien. Contohnya robot pemadam kebakaran. Nah, ini ibaratnya teman-teman memadukan beberapa ide ke dalam produk gitu, biar produk itu lebih efektif dan juga lebih berkualitas. Nah, contohnya kalau kita yang bergerak di bidang perekonomian, nah kita bisa bikin aplikasi untuk UMKM gitu, ataupun kita bisa bikin analisis laporan keuangan untuk UMKM yang mudah digunakan. Nah, ini mungkin aku sedang proses juga gitu untuk melakukan penelitian terkait dengan aplikasi software yang cocok untuk laporan keuangan bagi UMKM yang mudah digunakan. Nah, di sini karena aku melihat bahwa UMKM itu dia tidak membuat laporan keuangannya, dia tidak punya perencanaan analisis keuangan yang matang gitu. Nah, di situ kita bisa masuk dengan memberikan software yang mudah digunakan bagi UMKM untuk menolong mereka membuat laporan keuangan dan juga menganalisis laporan keuangan gitu. Kemudian adapt, yaitu mengadaptasi ide yang sudah ada menjadi lebih baik. Contohnya barbershop portable. Nah, kan teman-teman bisa lihat gitu bahwa tukang pangkas ataupun barbershop itu banyak gitu berkeliaran. Nah, yang jadi kelemahan di sana bahwa ketika listrik mati, ya barbershopnya nggak bisa digunain gitu, karena dia terpaku pada listrik. Nah, sedangkan kalau kita buka barbershop portable ataupun kita coba bikin barbershop portable, nah kita tidak tergantung pada listrik gitu, kita tergantung pada baterai ataupun energi lainnya gitu. Nah, kemudian cara yang selanjutnya itu modify, yaitu memodifikasi gagasan kalian baik lebih sempit atau lebar cakupannya. Contohnya kacamata untuk hewan gitu. Nah, ini salah satu contoh yang bisa teman-teman aplikasikan. Nah, biasanya kan kacamata untuk manusia aja gitu. Nah, ternyata kita juga bisa coba gitu kacamata untuk hewan, karena ya tidak semua hewan yang punya penglihatan yang bagus gitu. Nah, kemudian put to another use, yaitu mengaplikasikan produk ke fungsi lain. Contohnya teknologi blockchain yang semula diterapkan untuk keuangan, diterapkan juga pada pertanian. Nah, ini jadi sesuatu hal yang diterapkan di bidang lain juga bisa kita terapkan di bidang lainnya, seperti ini ekonomi kita terapkan di bidang pertanian. Nah, tentunya juga bisa asalkan memberikan manfaat yang sama gitu ke bidang tersebut. Kemudian reverse, yaitu membalikan orientasi atau arah dari tujuan produk. Contohnya plastik untuk membawa air justru menjadi penguap air. Nah, ini mungkin kalau ini yang aku baca itu ada gitu teknologinya yang bisa membuat plastik itu sebagai bahan penguap air yang biasa digunakan oleh para tentara ataupun para angkatan senjata untuk memasak air panas gitu. Nah, kemudian eliminate itu membuat satu tahapan atau bagian menjadi ringkas. Contohnya membuat aplikasi untuk melingkas 5 tahap. Nah, teman-teman juga bisa gitu untuk melakukan penelitian. Biasanya proses produksi itu membutuhkan 5 step. Nah, bisa teman-teman pangkas menjadi 4 step, dan tentunya ini harus dengan harapannya stepnya lebih sedikit dan juga waktunya lebih efisien gitu, lebih sedikit waktu yang dikeluarkan gitu untuk mengolah suatu produk. Nah, jadi itu ada 7 teori ya, ataupun 7 tips yang bisa teman-teman
carikan untuk membangun ide teman-teman gitu. Kemudian uh, pada umumnya kalau untuk di kompetisi itu ada beberapa uh, esai gitu. Cuman yang sering dilombakan itu ada esai inovasi dan juga esai kajian. Di mana esai inovasi itu outputnya berupa produk, gerakan, sistem, atau strategi yang bertujuan untuk menyajikan solusi dari penulis. Kemudian gaya kepenulisan itu tata bahasa yang baku dan makna yang lugas dan saintifik. Kemudian tema lombanya itu biasanya peran generasi muda, society 5.0, kemudian revolusi industri. Sedangkan untuk esai kajian, outputnya itu berisi evaluasi, saran atau rekomendasi yang bertujuan untuk mengkaji fenomena berdasarkan sudut pandang penulis. Kemudian gaya kepenulisan itu lebih filosofis, dapat menggunakan majas, kalimat tanya dan makna yang mendalam. Untuk tema lombanya sendiri itu biasanya fenomena spesifik, misal seperti pemilu, LGBT, politik. Nah, teman-teman bisa gitu untuk bikin esai terkait dengan keputusan MK kemarin. Teman-teman bisa bikin esai terkait dengan politik dinasti. Nah, itu salah satu hal yang bisa teman-teman jadikan sebagai karya tulis ilmiah gitu. Nah, selanjutnya apa sih kendala yang sering dialami orang saat menulis esai ataupun karya tulis ilmiah? Yang pertama itu bingung ingin memulai, di mana ide sudah ada tetapi tidak tahu nih mau diapakan. Nah, cara yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman harus punya referensi terkait dengan karya tulis ilmiah atau esai gitu. Teman-teman harus punya referensi, kemudian ikuti gitu. Misalkan dari judul, kemudian dari strukturnya, teman-teman ikuti gitu. Nah, yang penting mulai aja dulu, just do it and do it again gitu. Jangan pikirin kalah nanti ataupun kesulitannya nanti. Yang penting mulai aja terlebih dahulu mengikuti karya tulis ataupun esai yang sudah teman-teman punya gitu sebagai referensi. Kemudian yang kedua, sulit menemukan dan mengembangkan ide karena ini tidak ada inspirasi. Nah, itu tipsnya udah aku bagikan kepada teman-teman itu di Scamper Theory tadi. Kemudian mood swing, menulis tergantung mood. Nah, ini bisa teman-teman atasi dengan mengganti suasana, membuat karya tulis ilmiah teman-teman. Biasanya bikin di kamar, coba bikin sekali-sekali di perpustakaan, di kafe, ataupun di alam gitu. Kemudian distraksi yang lainnya seperti waktu, referensi, dan gadget. Nah, teman-teman harus bisa nih atur waktu bisa paling minimal 1 jam untuk membaca jurnal dan juga membuat karya tulis gitu. Nah, ini biasanya 6 kesalahan yang sering dilakukan saat menulis. Yang pertama itu judul tidak nyambung dengan isi. Yang kedua, tidak ada korelasi antar paragraf. Yang ketiga, tidak membaca pedoman. Nah, ini bisa misalkan kita ikut kompetisi, itu biasanya ada buklet lomba ataupun ketentuan lombanya. Nah, teman-teman harus baca terlebih dahulu, kemudian baru untuk menyesuaikan karya tulisnya teman-teman. Kemudian tidak mencantumkan sumber. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi bahwa karena tulis ilmiah itu sangat penting adanya sumber dan juga referensi sebagai kaidah ilmiahnya, sebagai bukti bahwa ini benar-benar sudah terbukti gitu. Kemudian urgensi yang tidak terlihat, maksud urgensi di sini adalah apa sih pentingnya karya kita, apa sih manfaat dari karya kita. Nah, itu yang bisa teman-teman tonjolkan gitu di karya tulis ilmiah teman-teman, dan juga tidak ada kebaruan dalam ide. Nah, mungkin ini pentingnya ya, inovasi dalam karya tulis ilmiah yang sudah aku sampaikan tadi. Dan yang terpenting adalah paksakan diri teman-teman untuk menulis karya tulis ilmiah, karena dari dipaksa kemudian terpaksa jadinya biasa, terbiasa, kemudian akhirnya menghasilkan karya yang luar biasa gitu. Nah, ini mungkin ya tips yang ingin aku bagi kepada teman-teman untuk tips esai juara ataupun karya tulis ilmiah. Yang pertama, masalah yang urgensi dan spesifik. Nah, seperti yang aku sampaikan kepada teman-teman semua bahwa karya tulis ilmiah itu, esai ilmiah itu lahir dari masalah, dan kita sebagai peneliti ataupun sebagai mahasiswa kita sampaikan solusi kita terhadap masalah tersebut. Kemudian ide yang kekinian ya sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan kita angkat lakukan penelitian juga seperti Albert Einstein, lihat apel jatuh kemudian kita teliti bagaimana gravitasinya dan lainnya gitu. Kemudian judul yang menarik, kalimat yang powerful, ilustrasi yang mempermudah, kita berikan contoh example nanti di karya tulis ilmiah kita. Kemudian data yang lengkap dan relevan. Kemudian yang terakhir itu lampiran yang membantu gitu.
Nah, untuk ide esai juara sendiri itu yang pertama relevan, yaitu sesuai dengan sebab akibatnya dari masalah yang akan teman-teman angkatkan. Kemudian orisinil yaitu asli dari ide teman-teman. Kemudian inovatif itu berbeda ataupun kreatif, berbeda dari karya-karya sebelumnya, juga aplikatif, di mana ide teman-teman tersebut bisa diimplementasikan, bisa berguna sebagai referensi bagi pemerintah ataupun objek penelitian teman-teman gitu. Misalkan teman-teman melakukan penelitian di desa wisata, nah teman-teman bikin virtual tour untuk desa wisata tersebut. Nah, kan aplikatif, bisa diaplikasikan oleh desa wisata tersebut gitu. Nah, kemudian ada 4 jenis inovasi teman-teman. Yang pertama itu ada di produk, yaitu seperti teman-teman membuat teknologi, kemudian kosmetik yang sesuai dengan seluruh wajah manusia, ataupun teman-teman bisa bikin jasa seperti Gojek mahasiswa, di mana ketika mahasiswa ingin berangkat kampus, dia bisa hidupkan aplikasi Gojeknya dan dia bisa ngambil pelanggan yang ingin sama-sama pergi kampus. Nah, itu bisa teman-teman uh, bikinkan gitu karya tulis ilmiahnya gitu. Kemudian ada di inovasi di berupa proses, itu metode ataupun cara-cara prosedurnya. Kemudian ada inovasi di bidang di marketing, yaitu branding, iklan dan pemasaran. Kemudian ada inovasi di kebijakannya ataupun manajemen terhadap sesuatu seperti finansialnya, perencanaan keuangannya, perencanaan operasionalnya gitu. Nah, selanjutnya aku ingin bahas terkait dengan struktur dari esai. Nanti selainnya aku akan bahas terkait dengan struktur dari karya tulis ilmiah. Nah, struktur esai itu sendiri yaitu yang pertama pendahuluan. Di mana di pendahuluan ini teman-teman fokus kepada masalah. Dan tentu ya, kalau untuk pendahulu menyampaikan masalah ini kita pakai seperti segitiga terbalik. Jadi dari hal umum terlebih dahulu baru mengerucut kepada hal pentingnya ataupun masalahnya gitu. Kemudian yang kedua pembahasan, ya di mana teman-teman fokus kepada solusi dari masalah yang teman-teman sampaikan gitu di pendahuluan. Kemudian yang ketiga itu penutup, tidak ada data baru, di mana di penutup ini teman-teman sampaikan terkait dengan kesimpulan dari masalah dan juga solusi, seperti misalkan masalahnya itu di pendanaan. Nah, jadi teman-teman bikin di penutup, jadi untuk mengatasi pendanaan di desa wisata bisa digunakan pendanaan melalui grant finance yang disupport oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, itu salah satu contoh penutup, di mana penutup ini tidak boleh ada data baru dan penutup ini sesuai dengan pendahuluan dan pembahasan. Di mana penutup juga bisa ditambahkan rekomendasi, saran untuk pembaca ataupun objek penelitian teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk kepada struktur nih dari penulisan karya tulis ilmiah. Di mana ada beberapa struktur ya dari karya tulis ilmiah yang biasanya ada, itu pendahuluan, di mana pendahuluan ini isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian yang kedua itu tinjauan pustaka, di mana bisa dibilang tinjauan pustaka ini adalah kamusnya karya tulis ilmiah. Jadi bisa dibilang teori-teori yang akan teman-teman bahas di bab 4 akan berdasarkan dari tinjauan pustaka ini. Misalkan untuk desa wisata, nah teman-teman ingin melakukan optimalisasi pada desa wisata. Nah, tentu di tinjauan pustaka teman-teman harus bikin apa sih kualifikasi dari desa wisata tersebut, apa sih indikator bahwa desa tersebut bisa dibilang sebagai desa wisata. Dan nanti aku bakalan nyampein tips-tips juga terkait bagaimana cara membuat setiap bab dari karya tulis ilmiah. Kemudian itu bab ketiga itu metode penelitian ataupun penulisan. Isinya seperti jenis penelitian, prosedur kerja, instrumentasi, teknik kumpulan data, dan juga analisis data. Kemudian bab 4 itu hasil dan pembahasan, di mana untuk hasil dan pembahasan itu isinya penjabaran mengenai hasil dan analisis data serta kelayakan dan potensi keberlanjutan. Nah, yang kelima itu penutup. Nah, sebelum aku lanjut ke tips terkait dengan bagaimana sih cara membuat setiap babnya, teman-teman juga harus tahu gini, harus tahu sebelum menulis terkait dengan benang merah penelitian. Nah, ada yang tahu benang merah penelitian itu apa? Nah, benang merah penelitian itu di mana
rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, hasil atau pembahasan serta kesimpulannya itu berada dalam satu garis. Tidak ada yang saling membelakangi, tidak ada yang saling berlawanan antar satu sama lain, di mana dengan benang merah penelitian ini maka teman-teman bisa lebih fokus dan terhadap objek penelitian teman-teman, dan juga teman-teman bisa lebih mendalam lagi membahas detail terkait dengan karya tulis ilmiah teman-teman. Jadi intinya di benang merah penelitian ini teman-teman harus menentukan rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, hasil pembahasan dan kesimpulannya itu sejalan, tidak ada saling perbedaan di sana. Jangan sampai contohnya di sini, bagaimana cara pembuatan rumah anti banjir. Tentu tujuannya itu untuk membuat rumah anti banjir, kemudian hasilnya itu pembuatan rumah anti banjir. Jangan sampai teman-teman buat rumusan masalah bagaimana cara pembuatan rumah anti banjir, teman-teman bikin di pembahasannya itu bagaimana cara mencegah banjir. Nah, itu tidak sama gitu, dia harus sejalan gitu. Nah, di sini aku kasih contoh di rumusan masalah bagaimana sih cara membuat rumah anti banjir, kemudian bagaimana cara kerja rumah anti banjir. Kemudian untuk tujuan penelitian itu untuk membuat rumah anti banjir tentunya, kemudian untuk merancang cara kerja rumah anti banjir. Kemudian di hasil pembahasan teman-teman bisa bikin bagaimana sih proses pembuatan rumah anti banjir, kemudian bagaimana sih cara kerja rumah anti banjir tersebut. Dan untuk kesimpulan, ini contohnya rumah anti banjir dibuat dengan sistem IPL, wetland, kolam retensi dan filtrasi, soil infiltration rate, atau rumah anti banjir memiliki sistem filter air untuk pengkarangan dan atap. Nah, jadi setiap komponen ini harus sejalan, tidak boleh ada yang keluar dari topik ataupun tema yang sudah teman-teman tentuin di benang merah. Jadi teman-teman buat dulu benang merahnya, kemudian baru lanjut ke setiap babnya gitu. Nah, ini untuk bab pertama itu biasanya di karya tulis ilmiah ada beberapa tips ataupun teknik untuk pembuatan bab 1, itu pendahuluan. Nah, dimana untuk isi pendahuluan ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, dan juga batasan dan asumsi penelitian, dan ini bersifatnya opsional gitu. Dan yang pertama latar belakang. Latar belakang ini berisi permasalahan umum, khusus, dan solusi. Terapkan prinsip segitiga terbalik. Nah, jadi di latar belakang teman-teman sampaikan gitu, apa sih permasalahan umumnya, kemudian mengerucut lagi ke permasalahan khususnya, dan teman-teman sampaikan solusi umumnya, solusi yang umum ya, bukan solusi yang spesifik yang akan teman-teman bahas gitu di pembahasan. Nah, konsepnya di sini untuk membaca latar belakang itu segitiga terbalik, dari hal umum terlebih dahulu baru ke hal spesifik gitu, mengerucut ke permasalahan atau yang ingin teman-teman angkatkan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah itu terdiri dari pertanyaan atau pernyataan penelitian yang ingin diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan gitu. Kemudian tujuan penelitian harus menjawab rumusan masalah. Apabila terdapat dua pertanyaan dalam rumusan masalah, maka biasanya juga ada terdapat dua buah poin di tujuan penelitian gitu. Kemudian manfaat penelitian dapat ditinjau secara teoritis dan juga secara praktis. Juga batasan dan asumsi penelitian itu sebab yang tujuan untuk membatasi masalah penelitian biar teman-teman lebih fokus dalam mengatasi solusi atau memberikan solusi terhadap masalah tersebut, dan ini sifatnya opsional. Nah, mungkin sebelum lanjut ke bab selanjutnya, aku ingin ngasih contoh juga ya kepada teman-teman. Nah, ini salah satu ya contoh karya tulis ilmiah yang alhamdulillah aku menangkan itu judulnya implementasi virtual tour tourism dan artificial intelligence serta pendanaan melalui finance dalam mengoptimalkan potensi desa wisata menjadi desa wisata halal, desa wisata Batu Busuk. Nah, di mana aku ngelihat nih bahwa virtual tourism itu baru diterapkan saja di museum gitu, di museum-museum. Sedangkan di desa wisata itu belum ada. Nah, oleh karena itu aku coba untuk membuat juga virtual tourism ini di desa wisata, dan aku buktikan bahwa itu cukup efektif gitu dengan beberapa manfaat yang diberikan oleh virtual tourism ini. Nah, ini ada beberapa struktur ya, seperti abstrak dan juga ini daftar isinya. Kita langsung kepada pendahuluan. Nah, di sini aku tidak langsung gitu menyampaikan apa sih permasalahannya. Aku sampaikan dulu ekonomi terkait dengan ekonomi syariah, hal-hal umum. Kemudian baru fokus kepada objek penelitian aku, yaitu desa Batu Busuk, di mana
terdapat beberapa permasalahan di Desa Batu Busuk seperti permasalahan pada bidang fasilitas, sarana dan prasarana, dan pada dasarnya bahwa Desa Batu ini memiliki potensi yang besar pada sektor pariwisata gitu. Nah, jadi dari hal umum dulu seperti apa sih ekonomi syariah dan apa sih wisata halal, kemudian aku baru uh, spesifik terhadap permasalahan ataupun permasalahan di Desa Batu Busuk. Kemudian ini rumusan masalahnya. Kemudian ini manfaat penelitian, itu ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis seperti apa sih manfaat penelitian aku ini bagi masyarakat, bagi pemerintah gitu. Nah, kita mungkin lanjut ya. Nah, selanjutnya teknik pembuatan bab 2, di mana bab 2 itu adalah tinjauan pustaka gitu. Tinjauan pustaka adalah pustaka ataupun landasan teori, di mana seperti yang aku sampaikan tadi bahwa tinjauan pustaka ini adalah kamusnya karya tulis ilmiah, karena semua sumber informasi atau istilah pada karya tulis ilmiah terdapat pada bab ini. Nah, aku kan tadi ada pakai kata-kata Glenn Finance, artificial intelligence, filter tourism. Nah, itu harus ada gitu di tinjauan pustaka sebagai landasan teorinya supaya orang paham gitu sebelum kita masuk ke jika kita langsung masuk gitu di pembahasan Glenn Finance, filter tourism dan juga artificial intelligence, orang-orang akan bingung gitu. Nah, karena itu di tinjauan pustaka bakalan ada menjelaskan apa sih Glenn Finance, apa sih artificial intelligence, apa sih virtual tourism gitu. Nah, ini selanjutnya teknik pembuatan untuk bab 2 gitu. Yang pertama itu ada dasar teori yang berisi kajian ataupun definisi dari hal-hal yang dirumuskan. Kemudian yang kedua itu teori penelitian yang relevan. Sebab ini berisi penelitian terdahulu yang relevan ataupun memiliki kemiripan dengan penelitian kita. Nah, jadi teman-teman harus rajin-rajin gitu baca jurnal, baca artikel. Misalkan teman-teman mau angkatkan karya tulis mengenai desa wisata. Nah, teman-teman harus cari gitu jurnal terkait desa wisata di mana memiliki kondisi geografis yang sama, potensi yang hampir-hampir sama, dan juga permasalahan yang hampir-hampir sama gitu. Kemudian di bab 2 juga ada kerangka penelitian ataupun theoretical framework, ya ini sifatnya opsional. Berisi alur pemikiran peneliti dimulai dari penemuan masalah hingga ditemukannya solusi. Nah, ini biasanya berada pada jenis karya tulis ilmiah yang bersifatnya kuantitatif gitu. Ada variabel terikat, ada independen, dan juga ada variabel moderat gitu. Nah, mungkin aku tidak akan fokus bahas apa saja sih variabelnya, cuman ini lebih ke tips-tips bagaimana sih cara membuat setiap babnya. Kemudian yang selanjutnya itu hipotesis penelitian, berisi dugaan sementara mengenai hasil penelitian yang akan dilakukan. Ini sifatnya opsional, jadi teman-teman bisa begitu memberikan anggapan terhadap apa sih yang bakalan teman-teman teliti. Misalkan teman-teman menganggap bahwa dengan adanya virtual tourism maka akan membantu promosi desa wisata yang ada di Padang gitu. Nah, nanti itu kan baru anggapan. Nah, nanti teman-teman buktikan di hasil dan pembahasan bahwa berdasarkan penelitian teman-teman, berdasarkan survei teman-teman, bahwa memang benar bahwa pengimplementasian virtual tourism itu memberikan banyak manfaat gitu untuk desa wisata. Nah, selanjutnya teknik pembuatan pada bab 3 atau bisa dibilang bab ini bab metode penelitian ataupun metode penulisan. Di mana yang pertama isinya itu jenis penelitian, bisa jenis penelitian kualitatif, bisa kuantitatif, di mana ada juga penelitian kualitatif observasi, eksperimental, deskriptif, kemudian ada jenis penelitian research and development. Responden teman-teman. Kemudian ada variabel penelitian itu yang bersih, variabel bebas, variabel kontrol, dan juga variabel terikat. Nah, yang di bab 2 kan itu theoretical framework, itu cuman bagan-bagannya aja. Jadi sedangkan di bab 3 ini kita jelaskan apa sih variabel bebas kita, apa sih variabel kontrol kita, dan apa sih variabel terikat kita. Kemudian isinya juga ada metode pengumpulan data dan juga metode analisis data.
Nah, untuk metode pengumpulan data sendiri itu banyak sebenarnya. Mungkin ini yang biasanya umumnya yang digunakan itu metode eksperimen, itu mencari hasil terbaik dari percobaan. Kemudian ada metode rekayasa, itu merekayasa cenderung fokus dengan rancangan desain dan sistem kerja, yaitu membuat simulasi. Kemudian metode survei dan wawancara, di mana survei dapat dilakukan dengan kuesioner, wawancara dapat dijadikan penunjang validitas penelitian. Nah, untuk wawancara ini sendiri banyak gitu. Sebenarnya bagian-bagiannya ada wawancara terstruktur, ada wawancara semi terstruktur, ada wawancara yang non terstruktur. Nah itu kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan kalau untuk wawancara terstruktur teman-teman ingin membatasi masalah teman-teman, teman-teman ingin membatasi informasi-informasi apa yang ingin teman-teman dapatkan. Sedangkan untuk metode wawancara semi terstruktur dan non terstruktur, teman-teman ingin mendapatkan informasi yang lebih itu dari responden ataupun orang-orang yang teman-teman wawancarai. Kemudian ada metode dokumentasi, yaitu dokumentasi selama kegiatan baik foto dan video, serta mencari gitu transkrip ataupun catatan-catatan penting yang ada di objek penelitian teman-teman. Misalkan teman-teman meneliti suatu museum, nah maka teman-teman bakalan foto gitu ataupun video apa-apa aja sih yang ada di sana gitu. Kemudian metode observasi, yaitu pengambilan data yang dilakukan secara langsung. Nah, ini salah satu ya cara kita untuk menganalisis data. Nah, kita tahu nih bahwa permasalahan di Jakarta itu kemacetan. Nah, kita bisa mengurai gitu apa-apa aja sih penyebabnya. Pertama, dari lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran, kemudian tingkat pengangguran mengakibatkan kriminalitas, kemudian kriminalitas mengakibatkan jumlah kendaraan pribadi seseorang meningkat atau jumlah kendaraan pribadi menurun. Nah, kemudian kriminalitas juga mengakibatkan kualitas transportasi umum berkurang karena ya orang misalkan di banyaknya copet di transportasi umum, banyaknya begal nantinya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan elaborasi seperti ini gitu. Ini mungkin contoh simpelnya gitu. Nah, bagaimana sih kemudian mengatasi kemacetan di Jakarta? Tentunya dengan penggunaan transportasi umum dan juga meningkatkan kualitas transportasi umum. Nah, sedangkan untuk teknik analisis data sendiri itu banyak teman-teman, di mana pada karya tulis ilmiah ini, karya tulis ilmiah yang pernah aku bikin, itu aku bikin ada beberapa teknik analisis data kualitatif, di mana ada beberapa step yang aku lakukan, yaitu data reduction, yaitu aku merangkum data-data ataupun mencatat data. Setiap data yang sudah aku kumpulkan bakalan aku jabarkan, kemudian aku singkirkan data-data yang tidak perlu ataupun tidak sesuai dengan tema aku. Kemudian yang kedua, data display, yaitu menyajikan data di mana peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian yang memiliki hubungan dengan kategori yang dibahas menjadi teks naratif. Jadi data-data yang sudah aku kurangkan tadi, kemudian aku gabungkan menjadi suatu teks naratif. Kemudian aku bikin penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Nah, mungkin lanjut ya teman-teman semua. Nah, ini juga salah satu cara teman-teman gitu untuk membuat karya tulis ilmiah, mendapatkan ide karya tulis ilmiah, di mana ide dari teman-teman semua itu pada sekarang ini itu rata-rata ya kompetisi ataupun penelitian dosen itu merujuk kepada pembangunan berkelanjutan ataupun SDGs gitu. Jadi teman-teman harus ibaratnya kalau ingin peluang menangnya itu sampai ataupun peluang menangnya itu lebih besar, maka teman-teman harus mengaitkan penelitian teman-teman dengan 17 SDGs gitu, tujuan berkelanjutan. Nah, di mana ada 17 ya yang bisa teman-teman kaitkan dengan setiap karya tulis yang ingin teman-teman bikinkan. Nah, di mana pada penelitian aku ya itu aku mengangkatkan Green Finance, yaitu investasi hijau. Nah, di sini aku mengaitkannya dengan SDGs poin 15, yaitu ekosistem daratan. Nah, banyak ya rasanya yang bisa teman-teman pikirkan dan juga dikaitkan dengan SDGs ini gitu. Karena ini merupakan tema yang lagi hangat, di mana setiap universitas ataupun setiap kompetisi itu bakalan mengaitkan tema mereka dengan ini gitu. Nah, oleh karena itu sebelum
jangan tunggu ada kompetisi terlebih dahulu, maka teman-teman baru mulai untuk membuat karya tulis ilmiahnya. Silakan untuk bikin karya tulis ilmiah terlebih dahulu yang sesuai dengan SDGs ataupun menjawab permasalahan-permasalahan SDGs ini. Nah, maka kemudian setelah teman-teman dapat informasi tentang karya tulis ilmiah, teman-teman tinggal menyesuaikan ketentuannya, struktur kepenulisannya, ataupun tinggal menambahkan tema-tema ataupun variabel yang dibutuhkan di kompetisi tersebut gitu. Jadi jangan tunggu kompetisinya terlebih dahulu, tapi bikin dulu karya tulis ilmiahnya. Jika udah ada ide, silakan tuangkan ide tersebut dalam tulisan, kemudian mulai untuk bikin karya tulis ilmiahnya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya kepada teknik penulisan bab 4, itu hasil dan pembahasan, di mana isinya itu ada komponen, catatan, dan tips. Kemudian bab 4 ini juga harus menjawab rumusan masalah. Di mana untuk komponen, teman-teman harus membuat pembuatan produk atau alat penelitian, kemudian sistem atau cara kerja produk, kemudian hasil pengujian produk penelitian, dan juga analisis hasil kuesioner dan wawancara. Kemudian di catatan dan tips, teman-teman silakan untuk menampilkan data kualitatif dan atau kuantitatif yang teman-teman dapatkan. Kemudian penyajian hasil bisa menggunakan infografis. Kemudian tidak disarankan mencantumkan opini penulis. Nah, jadi teman-teman dibuat di bab 4 jangan sampai menurut pendapat kami, jangan sampai menggunakan kata itu. Sedangkan harus yang baiknya teman-teman gunakan adalah berdasarkan hasil survei yang sudah kami lakukan, maka kami mendapatkan bla 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 gitu. Nah, itu salah satu hal juga yang menjadi poin ketika penelitian, ketika penilaian karya tulis ilmiah. Kemudian tampilkan juga perbandingan hasil penelitian teman-teman dengan hasil penelitian terdahulu. Dan juga untuk di bab 4 ini harus menjawab rumusan masalah yang sudah ada di bab 1 tadi, di mana penulisan harus fokus dan berkorelasi dengan benang merah penelitian tadi. Nah, kemudian pada bab 4, ya, teknik pembuatan bab 4, bab 5 itu penutup yang biasanya berisi kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan ini memiliki fungsi untuk memudahkan pembaca dan mengetahui hasil dan inti penelitian. Kemudian ada saran itu berupa anjuran untuk perbaikan penelitian, evaluasi hasil penelitian, peluang pengembangan hasil penelitian, dan juga penyempurnaan metode. Nah, jadi intinya di bab 5 ini teman-teman tinggal dari masalah yang sudah teman-teman dapatkan, langsung teman-teman jawab dengan solusi gitu di bab 5 ini. Misal ibaratnya bisa dibilang rumusan masalah kemudian langsung dijawab gitu. Nah, itu udah bisa disebutkan sebagai kesimpulan. Dan juga silakan teman-teman berikan saran. Untuk mendukung saran ini sebenarnya opsional, tapi baiknya ditambahkan untuk itu perbaikan penelitian, itu untuk evaluasi hasil penelitian, dan juga penyempurnaan dari penelitian sebelumnya gitu. Nah, silakan teman-teman berikan saran. Nah, ini salah satu contoh ya. Ada dua contoh penarikan kesimpulan yang bisa teman-teman jadikan pedoman. Yang pertama, penulisan pertama itu ayam yang diberikan campuran jagung giling dan sorghum dapat menghasilkan telur yang lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, ini contoh dari kesimpulan. Selanjutnya, penulisan yang kedua, ayam diberikan campuran jagung giling dan sorghum dengan perbandingan 2:3 menghasilkan 40% telur yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah, ini adalah dua contoh penulisan yang bisa teman-teman jadikan contoh untuk membuat bab 5 ataupun di part kesimpulan gitu. Nah, jadi mungkin kalau untuk tips and trick terkait dengan cara membuat karya tulis ilmiah dari bab 1 sampai bab 5, hanya itu teman-teman. Tinggal bagaimana teman-teman untuk mengaplikasikannya, untuk memulainya gitu. Nah, dan juga yang ingin aku selain ya menyampaikan tips and trick dari karya tulis ilmiah tadi, aku ingin memberikan motivasi memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman untuk memvisualisasikan dunia perkuliahan dengan tulisan. Nah, jadi aku bermimpi gitu sebelum aku berkuliah, aku ingin menjadi mahasiswa berprestasi, ingin mendapatkan beasiswa penuh, ingin menjadi penggerak sosial, mempunyai social project, ingin jalan-jalan dan dalam dan luar negeri secara gratis, dan ingin aktif dalam berorganisasi. Nah, jadi impian aku tuliskan. Nah, dan alhamdulillah aku mampu ya untuk merealisasikannya, yaitu menjadi mahasiswa berprestasi, juara karya tulis ilmiah, juara esai.
Dan itu karena aku menulis impian-impian aku tadi, dan aku lebih termotivasi gitu dengan impian-impian yang aku tulis. Dan impian yang aku tulis itu sebagai reminder aku ketika aku lagi lelah, ketika aku lagi capek, maka aku akan diingat apa sih tujuan aku berkuliah, apa sih tujuan-tujuan impian-impian yang ingin aku capai gitu. Nah, ini seperti meraih beasiswa fully funded. Alhamdulillah aku gratis ya kuliah di Universitas Andalas, dapat beasiswa sampai tamat, dan juga alhamdulillah kemarin dapat beasiswa peningkatan bahasa Inggris nilai 10 juta gitu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, dan ini juga karena prestasi-prestasi di kepenulisan yang sudah aku dapatkan gitu, Bapak dan teman-teman semua gitu. Jadi seperti yang Bapak Wali sampaikan tadi, bahwa karya tulis ilmiah ini bisa gitu untuk dijadikan uang, bisa dijadikan sebagai personal branding, bisa dijadikan sebagai pembantu kita dalam mengikuti program-program beasiswa, program-program delegasi, program-program luar negeri gitu. Bakalan nambah-nambah poin juga gitu. Selain dari hadiahnya, dan juga kita bakalan dapat bonus gitu dari kampus, dari dosen, apalagi gitu. Kita bakal insya Allah bakal dapat bonus gitu. Nah, jadi alhamdulillah melalui karya tulis ilmiah juga aku bisa jalan-jalan gratis gitu. Jadi ketika aku lomba, aku lolos sampai final, jadi kesananya itu dibayarin sama kampus, dan alhamdulillah juga bisa jalan-jalan sekalian gitu, jalan-jalan ke Kawah Ijen, jalan-jalan ke Bromo. Nah, apa sih kuncinya ya gitu untuk mencapai hal tersebut? Yaitu secara logika, jika Anda ingin mendapatkan segala sesuatu yang mustahil bagi Anda, dan bahkan orang lain dapatkan, maka kuncinya adalah berusaha melakukan amal yang kiranya jarang atau mustahil orang lain lakukan. Maka Allah akan membukakan peluang-peluang untuk bisa mencapai apa yang Anda butuhkan. Nah, jadi intinya teman-teman harus mendekatkan diri kepada Allah itu lebih gitu. Misalkan orang-orang salat duhanya cuma 2 rakaat, kita salatnya duhanya 4 rakaat. Ketika orang-orang di kuliahnya dia cuman fokus kuliah, maka teman-teman selain kuliah, teman-teman juga berdakwah melalui media sosial ataupun ikut organisasi-organisasi keagamaan gitu. Nah, jadi yang aku tanamkan adalah jika belajar adalah ibadah, maka prestasi adalah dakwah. Nah, jadi teman-teman harus niatkan gitu, teman-teman belajar, teman-teman berkuliah itu untuk ibadah, dan prestasi teman-teman adalah dakwah, di mana teman-teman bisa menjadi inspirasi ataupun tokoh-tokoh yang menginspirasi bagi orang-orang di sekitar teman-teman, dan orang lain pun bakalan mengikuti teman-teman jika teman-teman sudah jadi inspirator gitu. Nah, ada juga keuntungan menjadi figur prestatif seperti mendapatkan undangan dari pimpinan, menjadi mentor, menjadi pembicara di agenda capacity building. Nah, dan juga yang terakhir, aku mampu membuktikan bahwa aku terlahir dari ayah dan ibu yang hebat. Dan inilah produk dari ayah dan ibu yang hebat tersebut. Walaupun aku masih bukan untuk menyombongkan diri, tapi tujuan aku untuk menginspirasi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam berprestasi, lebih semangat lagi dalam mencapai impian teman-teman gitu. Nah, oke, mungkin itu aja sih Bapak dan teman-teman semua untuk sesi sharing pada malam hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan ya boleh gitu. Baik, dipersilakan kepada moderator kita untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Sangat menginspirasi. Terima kasih kepada Bapak Ghifari telah berbagi cerita dan pengalaman yang luar biasa. Sekarang mari kita mulai diskusi dalam sesi tanya jawab. Para peserta saatnya ajukan pertanyaan kepada Ghifari. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk belajar lebih dalam tentang proses dan tantangan dalam mencapai prestasi dalam bidang karya tulis ilmiah. Baik para peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, persilakan. Jangan sungkan-sungkan. Ini kita berjumpa langsung dengan ahlinya ya, sang juara kita ini yang insya Allah sudah bersedia berbagi ilmu. Kalau boleh izin kami sedikit berkonsultasi lah ceritanya ini. Bagaimana pada saat misalnya ini kan sekarang angkatan 2021 ya,
Iya, Pak Gifari ya. Bapak. Angkatan Berarti semester 7 ya. semester 5 sekarang, Pak. Oh, alhamdulillah semester 5. Ya, alhamdulillah, salut dan bangga sekali kami semester 5 mampu menghasilkan karya tulis yang luar biasa dengan judul tadi itu memang mengandung inovasi dan kebaruan yang sama sekali belum pernah ada itu penelitian yang menarik cerita tentang desa halal itu, wisata halal tadi itu ya, yang menjadikan itu menjadi juara 1 itu ya kan. Nah, kami mungkin ingin sedikit menggali pengetahuan ini Pak Gifari pada misalnya kan jadi mulai masuknya daya kreativitas kita dalam menghasilkan tulisan-tulisan itu dimulai sejak semester berapa itu, Pak? Apakah memang dimulai dari sesi adanya mengikuti pelatihan-pelatihan dulu atau kursus-kursus dulu, atau memang terinspirasi dari seorang tokoh yang memang juga penulis atau bagaimana gitu kan? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Bagaimana awalnya itu sampai bisa menjadi, boleh dikatakan ini semacam satu skill lah, semacam keahlian yang sudah dimiliki, dan memang bagaimana kita ketahui kan keahlian itu kan tidak muncul tiba-tiba ya, sejak awal kuliah di semester 1 itu langsung paham, langsung, apalagi ini kalau dilihat karya tulis ilmiah tadi sudah komplit sekali dari bab 1 sampai bab 5 itu sudah, kalau boleh dikatakan ini levelnya sudah level doktoral, ini sudah level disertasi ya. Tapi alhamdulillah dengan prestasi semester 5 sudah mampu menghasilkan satu riset, kalau boleh dikatakan itu sebuah riset yang memang itu mengandung unsur novelty. Sedangkan yang studi S3 saja masih kesulitan mencari judul tentang yang membuahkan sebuah novelty begitu ya. Nah, itu pertama. Ya, pertanyaan kami yang kedua, kan Pak, sebelum karya ilmiah tadi yang berupa riset yang di desa wisata halal tadi itu diajukan dalam perlombaan, berarti kan awalnya kan kita melakukan penelitian begitu ya. Dan apakah pada saat melakukan awal penelitian itu kita sudah didanai oleh panitia lomba, kemudian dilombakan, atau memang kita mencari sendiri dulu pendanaan untuk menyelesaikan riset itu, kemudian baru kita mengikuti perlombaan. Nah, begitu ya. Nah, ini mungkin satu hal yang menarik juga. Jadi, kadang-kadang kalau kita melihat itu kan Bank Indonesia itu rutin seperti yang melakukan gelaran-gelaran karya tulis ilmiah, ya kan? Kemudian Kementerian Keuangan dan yang lain-lain. Nah, apakah mencari sponsor, bahasanya begitu ya, pada saat riset itu, atau memang pakai dana mandiri dulu gitu. Dan yang terakhir, kami ingin sedikit menggali pengetahuan pada Bapak Gifari. Nah, kalau memang memungkinkan menuliskan sebuah karya tulis buku begitu tentang perjalanan kita sampai di tahap ini menjadi penulis yang hebat, dan itu juga bisa menginspirasi kita semua. Nah, barangkali juga kami ingin mendapatkan juga lah sedikit banyaknya cerita sukses dari Adinda kita ini, Gifari Ibnu ya, terutama tentang menggali kebaruan satu ide-ide penelitian gitu ya. Dan ya memang tadi teorinya secara teoritis memang menggali sebuah kebaruan itu dengan banyak membaca gitu ya, banyak membaca jurnal gitu. Tapi menimbulkan minat untuk membaca itu kan
tidak semua orang mampu untuk memaksakan dirinya atau melatih dirinya untuk minat. Barangkali mungkin perlu tips-tips yang dari Bapak Gifari sendiri untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada rekan-rekan yang lain, jangan sungkan-sungkan dan jangan malu untuk berdiskusi dengan pakar kita ini, Pak Gifari ya. Terima kasih. Oke, Bapak. Ini maaf ya, tadi laptop Gifari tiba-tiba mati tadi Bapak. Jadi sekarang ya. pindah ke HP karena habis baterai ternyata. Oh ya. Mungkin ini langsung dijawab dulu atau gimana, Bapak? Boleh. Sambil menunggu. Boleh ya. Yang pertama terkait dengan skill ya, bagaimana sih awal Gifari untuk mulai menulis. Itu kalau dari Gifari pribadi, Bapak itu karena pada awal-awal kuliah, Gifari sudah membuat life mapping, perencanaan hidup gitu Bapak. Gifari sudah merencanakan pas kuliah itu mau ngapain aja, apa aja yang mau dicapai gitu. Nah, jadi melalui perencanaan tersebut, maka Gifari bisa lebih membuat arah ataupun langkah Gifari tertata ataupun memilih jalan untuk mencapai hal tersebut gitu. Jadi ketika di awal kuliah, Gifari mengikuti kelas-kelas ataupun seminar-seminar karya tulis ilmiah. Dan dari mana ya Gifari tahu gitu bahwa karya tulis ilmiah dan esai ini merupakan kompetisi paling hangat ataupun paling banyak gitu di ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Itu Gifari dapat dari Bang Ilham. Dia merupakan salah satu mahasiswa berprestasi tingkat nasional yang berasal dari Universitas Diponegoro, dan beliau juga merupakan delegasi-delegasi internasional gitu. Jadi dari karya-karya tulis ilmiahnya itu bisa jadi poin tambah untuk beliau untuk bisa keliling Indonesia, keliling dunia gitu, dan serta mendapat beasiswa. Nah, dari sana Gifari mulai termotivasi gitu, teman-teman semua, Gifari nih harus kayak dia nih. Nah, jadi mulai gitu untuk fokus terkait dengan bagaimana sih cara membuat karya tulis ilmiah, bagaimana sih tips and triknya, dan juga banyak gitu mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan tentu teman-teman untuk sampai di titik sekarang ya, mungkin titik ini juga belum puncaknya gitu. Gifari ingin lebih gitu. Cuman sampai di titik sekarang itu tidak langsung instan gitu. Ada proses yang Gifari lakukan, ada banyak kegagalan di kompetisi yang sudah Gifari rasakan terlebih dahulu, kemudian baru berada di titik ini. Nah, jadi intinya yang tips kalau untuk ingin bisa, kalau dari Gifari ya tipsnya, itu yang pertama, bikin karya tulis ilmiah terlebih dahulu, jangan nilai itu baik jeleknya, dan juga kita harus punya mentor ataupun dosen pembimbing gitu. Dan minimal dari dosen pembimbing tersebut kita bisa dapat saran terkait ide kita, terkait judul kita. Nah, kemudian kita ikutkan ke perlombaan-perlombaannya. Mungkin untuk di awal kita bisa ikut lomba-lomba online terlebih dahulu. Nah, kita ikutkan di lomba online. Nah, di sana walaupun kalah, kita setidaknya kita dapat saran-saran nih dari juri-jurinya. Nah, kita dapat saran-saran, kita bisa improvisasi gitu. Kita bisa tingkatkan karya tulis ilmiah kita untuk kita lombakan lagi gitu ke depannya. Nah, tentu setelah beberapa perbaikan, beberapa saran, tentu karya tulis ilmiah kita bakalan lebih baik, serta ide-ide kita pun bakalan lebih banyak gitu, karena kita mendengar juga karya tulis ilmiah dari orang lain, kita mendengar saran-saran pendapat dari juri gitu Bapak. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di titik ini gitu. Dan sebenarnya Bapak masih ada gitu impian Gifari yang ingin Gifari capai gitu, seperti kayak jalan-jalan ke luar negeri gratis gitu. Dan sekarang masih diikhtiarkan gitu Bapak, masih lagi panas-panasnya ikut lomba-lomba karya tulis ilmiah yang harapannya bisa nanti sebagai nambah-nambah di CV gitu Bapak, untuk sebagai personal branding itu juga gitu Bapak. Kemudian pertanyaan kedua itu terkait dengan pendanaan kan Pak. Nah, jadi alhamdulillah di beberapa riset itu dapat pendanaan dari BSI, itu dapat pendanaan walaupun tidak banyak, itu alhamdulillah dapat pendanaan, di mana kita kayak kerjasama gitu sama BSI-nya. Apa sih BSI yang ingin dicari tahu? Nah, kemarin kalau dari Gifari di semester 3
semester 3 itu dari BSI ingin mengetahui bagaimana sih kondisi pertanian yang ada di Alan Panjang, itu salah satu kota ataupun salah satu tempat yang terpencil gitu di Solok, di salah satu daerah di Sumatera Barat. Nah, dari BSI ingin tahu gitu Pak, gimana sih kondisi pertanian di sana, apa sih permasalahan pertanian di sana, dan bagaimana sih dari kita, dari Givari memberikan solusi terhadap masyarakat yang di sana. Nah, jadi kita bisa bikin kerjasama gitu Pak, dan insya Allah bakalan didanai di itu Pak dari BSI-nya. Jika kita mempunyai visi dan misi yang sejalan gitu Pak. Berarti awalnya dibikin proposal dulu, kemudian diajukan ke BSI gitu ya untuk pendanaan gitu ya. Ya Pak, jadi Oh. kebetulan Givari kan tergabung di organisasi kelompok studi ekonomi Islam. Nah, Ya, di situ udah kenal gitu Pak beberapa orang-orang dari BSI ataupun pejabat-pejabat BSI yang rasanya bisa membantu gitu ya. membantu jalin kerjasama gitu Pak. Dan sempat juga nanya di sana kalau kami lakukan penelitian mau nggak dari BSI biayain. Kalau dari kemarin itu alhamdulillah mau. Nah, oleh karena itu Givari bikin proposalnya gitu Pak. Jadi penelitiannya yang didanai dari BSI itu semacam sudah ada anggaran dana ditetapkan, misalnya ini dana 10 juta silakan buat penelitian, atau memang dari kita dulu mengajukan pendanaan kemudian baru dipertimbangkan oleh BSI begitu untuk diberikan seluruhnya yang kita butuhkan, atau bagaimana pada saat itu kira-kira? Kalau dari Givari kemarin itu sih Pak, kayaknya nggak ditentuin juga gitu Pak, karena Givari bisa dibilang lewat orang dalam juga gitu Pak. Jadi kan karena di kelompok studi ekonomi Islam, jadi udah dekat juga sama orang BSI-nya. Jadi kemarin itu langsung dikasih 1 juta untuk penelitian aja ya. Ibaratnya sebagai uang transportasi dan juga uang konsumsi di sana gitu Pak. Tapi kalau yang sebenarnya yang Givari tahu itu memang banyak gitu Pak, dana-dana CSR gitu yang mendukung gitu Pak untuk penelitian-penelitian mahasiswa yang bisa kita ajukan gitu Pak, asalkan penelitian kita itu sevisi gitu sama perusahaannya, misalkan kayak BI itu sevisi sama mereka ataupun OJK gitu Pak. Wah, ini nih informasi baru nih rekan-rekan semua bagi yang sedang melakukan penelitian. Ada informasi dari Bapak Givari tadi dari BSI dan bank-bank lain memberikan pendanaan ternyata gitu ya, walaupun judulnya pun memang harus sevisi dengan pendanaan begitu ya kira-kira ya. Ya, dan memang ini satu tulisan baru dan menarik gitu ya, bercerita tentang desa wisata halal gitu ya. Jadi tidak hanya di Padang itu Sumatera Barat, mungkin juga bisa di Pekanbaru atau di Riau sendiri mungkin ada itu untuk bisa dijadikan potensi pengembangan gitu ya. Nah, ini alhamdulillah satu pencapaian yang luar biasa nih. Tinggal kalau boleh kami menyebutnya bahwa sebenarnya sudah layak untuk master ini ya, untuk doktoral ya. Sebelum apanya ya, sih dalam usia muda ya, mudah-mudahan kita doakan bisa jadi profesor lah Bapak Givari kita ini. Nah, mungkin ada niatan mau nggak ya untuk menuliskan sebuah perjalanan yang sudah sukses ini menjadi suatu buku atau karya yang bisa menjadi inspirasi ya nantinya bagi kita semua begitu ya. Terima kasih nih atas jawaban-jawaban yang sangat-sangat menginspirasi kita semua. Silakan kepada rekan-rekan yang lain barangkali mungkin ada yang ingin digali atau didiskusikan dengan Bapak narasumber kita. Ya, Bapak moderator, bagaimana? Ada? Silakan, jangan sungkan-sungkan. Nah, ini mungkin dari saudara-saudara kita, saudara Nur Halimah, saudara Fahmi, Sintawati, saudara Evi.
dan yang lain-lain boleh silakan untuk kita berdiskusi sedikit dengan ahlinya ini tentang karya tulis kita. Apalagi kita sedang saat ini sudah semester 7 ini, rata-rata ini yang mengikuti ini di semester 7 ini dan sedang dalam proses penyelesaian skripsi. Nah, ini jadi suatu hal yang menarik dan menjadi inspirasi bagi kita untuk melakukan riset dengan cara mengurangi pendanaan riset itu, dan ada sponsor ternyata itu dari pihak mana tadi itu, pihak Bank Indonesia ya tadi ya, yang awalnya ini ya, yang tulisannya yang desa wisata ini ya. Bank Syariah Indonesia, Pak. Bank Syariah Indonesia, luar biasa, luar biasa. Baik, silakan pada teman-teman, kita tunggu 1 menit ke depan, barangkali mungkin bisa dipandu Pak moderator kita. Ya, bagaimana teman-teman? Barangkali ya, ini mohon izin Pak Ghifari, kira-kira kami boleh mendapatkan anehnya nggak, apa print out kah atau apalah begitu dari karya ilmiah yang tadi itu sudah diakui secara nasional dan menjadi juara 1, dan mungkin itu bisa menjadi pedoman kami semua ini dalam menyusun, apalagi ini kawan-kawan kita ini sedang semester 7 ini. Semester 7. Nah, tadi kita sudah dapatkan secara singkat bagaimana teori apa tadi, Scamper ya, Scamper teori itu suatu teori yang memang sangat aplikatif sifatnya itu, dan memang itu bisa menginspirasi semua. Rasa itu teori dari hasil ide sendiri itu Pak Ghifari atau bagaimana ya? Atau memang ada teori yang dirujuk ya, yang Scamper itu tadi? Kalau untuk yang tadi itu emang kayak kan jenis karya tulis inovasi gitu kan Pak. Jadi ada beberapa variabel, misalkan kayak yang di virtual tourism tadi itu variabelnya itu biasanya kan di museum-museum. Nah, jadi Ghifari tambahkan itu variabel virtual tourism itu di desa wisata gitu Pak. Dan juga untuk grant finance tadi itu biasanya kan di pertanian. Nah, Ghifari coba gitu tambahkan di desa wisata, karena desa wisata ini kan juga salah satu wisatanya itu kan di pemandangan alam gitu Pak. Nah, jadi karena ada kecocokan tersebut, jadi bisa diinovasikan gitu Bapak. Iya. Jadi hasil dari penelitian tadi itu, karya ilmiah tadi itu berupa aplikasi gitu ya, aplikasi tentang virtual tourism gitu ya. Ya, benar Bapak. Oke. Jadi berarti kita harus bisa membuat aplikasi sendiri nanti ya, hasil dari karya kita itu, atau kita harus bekerja sama lagi dengan mungkin fakultas sains atau fakultas sains dan teknologi untuk membuatkan aplikasi itu, atau bagaimana Pak? Nah, jadi dari Ghifari dan juga tim kemarin tuh baru buat prototipe aja gitu Pak, kayak rancangan aplikasi. Nah, itu tentunya kalau untuk bikin aplikasi itu tentunya membutuhkan dari teknik-teknik komputer gitu Pak, untuk coding aplikasinya gitu Pak. Oh, tapi semacam prototipe atau alur kerja dari aplikasi itu sudah dibuatkan gitu ya? Itu hasil dari riset itu ya? Ya, benar. Oh, subhanallah, ya, luar biasa. Ini kalau dikombinasi dengan pakar teknologi itu bisa menghasilkan satu aplikasi yang memiliki nilai jual itu, ya, kayak kayak aplikasi Samsat kayak gitu ya, aplikasi SIM online dan segala macam. Nah, ini sekarang adalah aplikasi untuk desa wisata gitu kan. Bahkan kalau memungkinkan memang ada satu aplikasi yang tadi itu menarik itu, yang virtual tourism itu yang bisa dikombinasi dengan aplikasi produk halal. Jadi jadi ketika misalnya seorang wisatawan ingin berkunjung ke satu daerah desa wisata halal tadi itu,
itu selain dapatkan kunjungan-kunjungan untuk di mana tempat-tempat wisatanya, tapi mereka juga bisa mengakses di mana apa aja nih produk halal yang dijual itu lewat aplikasi itu kan di daerah desa itu gitu kan. Nah, ini sangat menginspirasi nih kayaknya untuk bisa dikombinasi kan dengan produk halal misalnya kan. Kemudian misalnya wisatawan ingin mengetahui tempat akses rumah ibadah atau masjid terdekat dari sini di mana ya gitu kan. Nah, kan kendala wisatawan kan juga gitu, mau datang ke sebuah desa wisata tapi bingung. Ini jangan nggak ada tempat ibadahnya lagi nih, jadi susah misalnya kan untuk pergi ke daerah desa itu. Nah ini jadi mungkin inilah satu inovasi ya, kebaruan dari penelitiannya Pak Givari ini. Barangkali mungkin rekan-rekan semua yang sedang skripsi sekarang ini bisa mengkombinasikan itu dengan bagaimana produk-produk halal yang ada di desa-desa itu apa saja, mungkin berbasis aplikasi gitu kan. Jadi saya tuh membayangkan bahwa kalaulah di Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya. Tapi kita kan kalau berbelanja Pak, itu kan kalau nggak tercantum label halal di misalnya pada merek produk itu, nah, di situ kita baru meragukan bahwa produk itu halal nggak ya kan gitu ya. Nah maknanya untuk melihat produk itu halal apa tidak, kita terpaksa datang dulu tuh ke supermarketnya, kemudian lihat dulu nih produknya, baru kita lihat labelnya ada halalnya nggak gitu ya. Ya, jadi saya membayangkan kalaulah Indonesia kita ini punya sebuah aplikasi yang isinya di situ menampilkan produk-produk itu apakah halal atau haram, itu dari rumah kita nggak perlu bingung lagi tuh mau ke supermarket itu. Kita udah tahu dari rumah, aku mau beli produk Indomie ini, cek dulu di aplikasi ini halal apa haram ini bendanya gitu. Jadi maksudnya kita bukan mau memisah-misahkan mana yang halal mana yang haram. Ya, yang kalau memang makanan itu haram ya sebutkan saja di aplikasi itu. Kalau makanannya halal ya sebutkan saja di halal. Jadi artinya kan umat selain dari Muslim juga bisa menjadi sebuah apa namanya panduan bagi mereka kan. Oh ini bisa buat saya, ini tidak bisa buat saya gitu kan. Nah ini sepertinya yang mungkin bisa dikombinasi ke depannya kan. Bagaimana ya wisatawan itu bisa datang ke Indonesia ya dengan memilih makanan itu sudah berbasis aplikasi, tinggal lihat aja gitu. Saya membayangkan ketika saya dulu Pak melakukan riset di Thailand Pak, di daerah Hat Yai dan Songkla sampai ke Patani itu sulit Pak membedakan mana nih restoran yang berbasis makanan halal dan haram yang mana. Jadi semua mengatakan halal aja semua. Cuma ya kalau tidak membawa orang dalam, maksudnya orang Muslim Thailand itu sendiri, ya maka kita akan sesat di situ makan makanan yang memang kita sendiri belum tentu kehalalannya gitu. Nah, itu kan di daerah minoritas Muslim ya gitu. Apalagi kita sekarang ini di daerah mayoritas Muslim. Tetapi kita ini tidak dipandu. Barangkali kan karena sekarang zamannya sudah zaman teknologi, mungkin dari rumah kita sudah bisa checking gitu kan. Makanan ini halal nggak ya? Dari rumah nggak perlu harus datang ke supermarket dulu untuk melihat label makanan itu halal apa haram. Gitu. Barangkali ini menjadi inspirasi juga ke depan. Ya, benar-benar Pak. Ya, menjadi inspirasi juga ke depan bagaimana kita merancang sebuah aplikasi yang memudahkan umat beragama ini untuk membeli produk-produk makanan-makanannya gitu. Tapi itu kan baru dari sisi makanan, belum dari sisi obat-obatan, ya, farmasi. Nah, kita kan nggak tahu tuh mana makanan yang farmasi yang betul-betul menyehatkan, mana yang tidak menyehatkan gitu kan. Nah, terkhusus pada obat herbal misalnya kan, kalau obat-obat misalnya farmasi dari pabrik mungkin sudah diperiksa itu oleh Badan POM dan segala macamnya. Tetapi kalau yang sifatnya obat-obat herbal ini kan masih belum istilahnya ya belum begitu apalah ya
sekuat pemeriksaan yang ada di Badan POM gitu. Nah, ini kami lihat tadi suatu riset yang dilakukan oleh Pak Ghifari ini, suatu riset yang mengandung inovasi kebaruan. Dan saya terfikirkan tadi bagaimana juga tuh, wah enak juga ya ada desa wisata berbasis aplikasi, tapi di situ orang bisa tahu makanan yang bisa dimakan sesuai apa, sesuai bukan harapannya, tapi sesuai kaidah agamanya masing-masing lah begitu ya, untuk bisa menginspirasi kita semua ini. Terima kasih Pak Ghifari telah berbagi riset ini. Barangkali untuk yang terakhir ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, mungkin satu orang kami mintakan kesan dan pesannya terhadap kegiatan yang sudah disampaikan oleh Pak Ghifari kita ini. Dan kalau memang memungkinkan nih, mohon izin kami membentuk komunitas menulis bersama dengan dimentori oleh Pak Ghifari ini. Kira-kira mudah-mudahan berkenan gitu ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ghifari dan Pak Moderator, barangkali bisa menyampaikan kesan dan pesan dan sekaligus juga menutup kegiatan webinar nasional kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Moderator. Ditutup aja, Pak. Ya, silakan. Baiklah, telah berakhir sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ghifari Ibnu dan kepada semua peserta yang telah bergabung. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak Ghifari. Terima kasih Bapak dan teman-teman Mudah-mudahan semua. menjadi amal jariah bagi kita semua ya kegiatan hari ini. Sampai ketemu pada kegiatan webinar yang akan datang. Terima kasih. Mohon kami pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak dan teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebaik. Oh, jadi sini. Sudah, Pak.